Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita bakal sharing-sharing tentang bisnis reporting dan toolsnya yaitu IBM Cognos Analytics. Pertama-tama, kenalin dulu nama aku Kartika Amalia Putri dengan NIM 2110512127 dari kelas D dan rekan aku. Aku Alika Resya Paradi dengan NIM 21105121144 dari kelas D juga. Nah, seperti yang kita tahu nih, perkembangan bisnis saat ini kan semakin pesat dan berubah dengan cepat. Dalam menghadapi perubahan ini, para pengusaha bisnis harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Dalam sebuah bisnis, perusahaan dapat memperoleh berbagai macam data, seperti data penjualan, data barang, dan data pelanggan. Oleh karena itu, penggunaan bisnis reporting menjadi sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini dalam pengambilan keputusan manajerial. Bisnis reporting juga dapat digunakan untuk menjelaskan informasi atau data seperti perkembangan populasi suatu daerah, perhitungan kuantitas suatu komunitas, dan lain sebagainya. Saat ini, bisnis reporting lebih berorientasi kepada bentuk visual dengan tujuan untuk menyempurnakan konten informasi. Dalam sharing-sharing kita kali ini nih, kita bakal menggunakan contoh laporan tingkat pengangguran di Amerika Serikat menurut kota atau negara bagiannya. Dalam pengolahan data dan pengambilan insights, kita akan menggunakan IBM atau International Business Machines yang merupakan perusahaan multinasional berbasis di Armonk, New York, Amerika Serikat, dan telah beroperasi selama lebih dari 1 abad sejak didirikan pertama kali pada tahun 1911. Salah satu tools yang digunakan oleh IBM adalah Cognos Analytics, yakni sebuah perangkat lunak yang berguna dalam menghasilkan visualisasi data informatif dengan tampilan yang menarik. Cognos Analytics dapat diakses melalui laman web IBM. Dalam penggunaan Cognos Analytics ini, kita bisa melakukan analisis data dengan lebih efektif dan efisien. Kita dapat membuat dashboard yang interaktif dengan grafik dan tabel yang mudah dipahami. Selain itu, kita juga dapat melakukan pembuatan laporan secara otomatis dengan cepat dan mudah. Dalam pengambilan keputusan manajerial, bisnis reporting menjadi sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini. Dengan menggunakan tool seperti Cognos Analytics dari IBM, kita dapat menghasilkan visualisasi data yang informatif dan menarik sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita bakal buka dulu nih IBM Cognos Analytics-nya. Oke, sekarang untuk masuk ke dalam uh, IBM Cognos Analytics, teman-teman perlu melakukan login terlebih dahulu seperti ini. Oke, nanti bila udah punya akun IBM ID, kalian bisa langsung masuk dengan akun yang kalian punya. Kalau misalnya belum, kalian bisa mengklik Create an IBM ID. Seperti ini. Oke, nanti kalau misalnya udah, akan masuk ke dalam halaman home seperti ini. Di dalam halaman home ini, kalian bisa upload data-data yang kalian pengen cari visualisasinya dengan masuk ke fitur upload data. Nanti kalau udah, upload data akan menampilkan halaman file-file folder yang bisa kalian pilih untuk kalian visualisasikan. Oke. Nanti kalau sudah terekspor, akan muncul data-data yang kalian masukkan, yang telah kalian upload tadi. Oke, sekarang kita bakal memvisualisasikan data pengangguran yang sudah tadi Kartika jelasin. Oke, yang pertama, ini kalian bisa masuk ke tempat untuk visualisasi datanya. Dengan kalian bisa add new tab, nanti bisa pilih template-nya. Misal kita pilih template ini. Oke, kita create. Nanti kalau udah, kalian bisa masuk ke visualisasi untuk memilih data kalian tuh pengen divisualisasikan pakai visualisasi apa, misalnya area, bar, dan lain sebagainya. Oke, kita bakal coba untuk visualisasi data area untuk total employment instead
or area by year. Oke. Di sini kita sudah melakukan visualisasi data sebelumnya, yaitu di dalam year, di x-axisnya kita masukkan data year, oke, di mana data year itu kita pakai filter dulu nih dari 1990 sampai 2022. Dan selanjutnya yang di y-axisnya kita masukkan data dari total unemployment in state or area. Di mana kita bisa milih di sini. Oke. Oke, mungkin Kartika mau jelasin tentang insight yang didapat dari uh, visualisasi nganggur berdasarkan tahun ini. Silakan. Oke, makasih Alika. Jadi grafik ini kan nunjukin angka tingkat pengangguran selama beberapa tahun mulai dari 1990 sampai 2022. Nah, berdasar insight yang kita dapat nih dari grafik ini itu berdasarkan peramalan dari data di atas, total tingkat pengangguran di negara bagian Amerika Serikat tersebut mungkin bisa mencapai 80 juta di tahun 2029. Yang kedua, total angka pengangguran terkecil jatuh pada tahun 2000, yaitu nilainya 74 juta 13.750, sementara angka terbesarnya jatuh pada tahun 2010 yang bernilai 189.976.580. Yang ketiga, total angka pengangguran di negara bagian Amerika Serikat bernilai luar biasa tinggi dari mulai tahun 2009 sampai 2012, juga di tahun 2020. Jumlah nilai pengangguran di tahun-tahun tersebut mencapai 880.690.151 atau 24,8% dari nilai total. Yang terakhir, total nilai keseluruhan dari angka pengangguran di negara bagian Amerika Serikat dari tahun 1990 sampai 2022 adalah 3.547.660.360. Hal ini menunjukkan tingkat pengangguran di negara bagian Amerika Serikat masih terbilang cukup besar dan dapat terus meningkat melihat dari angka-angka di tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan di beberapa tahun seperti tahun 2010 ke 2019, tingkat pengangguran kembali melonjak pada tahun 2019 hingga mencapai nilai yang tinggi di tahun 2020 yakni 169 juta 812.279. Selanjutnya, Oke. Untuk data yang selanjutnya yaitu kita menggunakan visualisasi menggunakan kolom, di mana kita menggunakan data total pengangguran berdasarkan area atau kota-kota yang ada di Amerika Serikat. Di mana untuk penggunaan datanya, oke, di sini untuk bagian barnya kita menggunakan state atau area, untuk length-nya kita menggunakan total unemployment. Oke. Dari gambar dari visualisasi di sini memperlihatkan bahwa kalau California itu merupakan negara yang mohon maaf, maksudnya merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Mungkin Kartika bisa bantu jelasin lagi? nah, kan tadi udah dibilang kalau misalnya California ini penganggurannya paling tinggi. Terus diperkirakan juga California akan terus memimpin tingkat pengangguran di wilayah negara Amerika Serikat sebanyak 3,7 juta jiwa, lalu disusul oleh Texas. Nah, total dari tingkat pengangguran berdasarkan wilayah berada pada rentang angka 7.257.470, yaitu wilayah Wyoming, sampai 644.373.106, yaitu wilayah California yang memiliki tingkat paling tinggi. Nah, selanjutnya, Oke, selanjutnya ada kita menggunakan visualisasi data berupa map, di mana kita melakukan pencarian data menggunakan pekerjaan berdasarkan wilayah kota yang ada di Amerika. Oke, untuk penggunaannya, sini kalian untuk fields-nya, kalian bisa masuk ke dalam region, di mana untuk location-nya
kita masukkan data state atau area. Location color-nya menggunakan state atau area, nanti di mana di setiap kota-kota ini akan memiliki warna untuk membedakan satu kota dengan kota lainnya. Untuk location extraction heat-nya, kita menggunakan total employment. Untuk tooltip-nya, kita menggunakan year. Oke, di sini udah kelihatan nih, di mana salah satu contohnya, yakni ada Alaska. Terus di sini kelihatan kalau California tuh yang mana, terus Ohio yang mana, dan Rhode Island yang mana. Nah, misalnya salah satunya Georgia. Di sini kalau misalnya kita mencet Georgia-nya, akan menampilkan total employment in state area dengan year count-nya 564. Oke, mungkin Kartika bisa bantu lagi jelasin. Nah, buat map yang ini, insight yang kita dapat itu, pertama, pada tahun 2019 ke 2020, tingkat jumlah masyarakat yang memiliki pekerjaan di California jatuh sebanyak 8%. Yang kedua, walaupun California diperkirakan akan melampaui Texas pada tingkat pengangguran dengan jumlah sebanyak 3,7 juta jiwa, tingkat jumlah masyarakat yang memiliki pekerjaan juga tetap berada di posisi tinggi, yakni 92% daripada total pengangguran di negara bagian Amerika Serikat, yang jumlahnya mencapai 644 juta. Dari grafik tersebut dan grafik sebelumnya, dapat disimpulkan kalau California memiliki nilai yang tertinggi, baik dari total masyarakat yang memiliki pekerjaan maupun total masyarakat yang menganggur di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Boleh Alika selanjutnya? Oke, untuk visualisasi data terakhir, kita menggunakan visualisasi area, di mana kita menggunakan data populasi dan usia pekerja. Oke, di sini tampilannya akan seperti ini. Mana dengan x-axis-nya itu kita menggunakan set area. Oke. Untuk fields-nya, ini x-axis dengan set area, terus kita penggunaan color-nya itu kita menggunakan data year. Terus y-axis-nya kita menggunakan persen dari populasi dan total civilian labor. Oke, untuk insight-nya mungkin Kartika bisa jelasin lagi. Untuk grafik ini kan menggambarkan perbandingan dari persentase total populasi di negara bagian Amerika Serikat dengan jumlah masyarakat yang bekerja di tiap-tiap negara bagian tersebut. Insight pertama, yaitu negara bagian Kolombia memiliki nilai rata-rata persentase populasi terbesar, tetapi berada di peringkat 47 di total pengangguran di seluruh negara bagian. Yang kedua, negara bagian California memiliki nilai total pengangguran tertinggi di seluruh negara bagian, tapi berada di peringkat 34 di rata-rata persentase populasi seluruh negara bagian. Yang ketiga, tahun 2022 memiliki nilai total masyarakat yang bekerja di negara bagian tertinggi, tapi berada di peringkat 3 di persentase rata-rata populasi di seluruh negara bagian. Sepertinya itu aja, Alika. Oke, mungkin kita bisa langsung menyimpulkan dari visualisasi data dan insight-insight yang kita udah dapetin. Oke, berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran di negara bagian Amerika Serikat masih terbilang cukup besar dan dapat terus meningkat, terutama di California yang memiliki tingkat pengangguran paling tinggi. Namun, California juga memiliki jumlah masyarakat yang memiliki pekerjaan tertinggi dengan persentase rata-rata populasi yang cukup tinggi dibandingkan negara bagian lainnya. Perlu diingat bahwa data yang digunakan adalah sampai tahun 2022 dan situasinya dapat berubah seiring waktu. Dengan analisis yang telah kita jelaskan, dapat disimpulkan juga bahwa negara bagian dengan populasi tertinggi dan jumlah masyarakat usia kerja yang tinggi akan berpotensi menghasilkan jumlah pengangguran dan pekerja yang lebih tinggi dibandingkan negara bagian lainnya yang memiliki populasinya lebih rendah. Dengan populasi yang tinggi ini,
Negara bagian tersebut akan condong pada jumlah pengangguran yang besar karena persaingan yang dihasilkan oleh tiap-tiap masyarakat usia kerja yang mencari pekerjaan di rentang waktu yang sama. Oke, selanjutnya, terdapat, saran yang mungkin, bisa kalian terapin kalau misalnya kalian mau, eee, mengolah, data-data, di IBM Koknos, di mana kita punya saran yaitu, eee, untuk, kalian yang mau coba diharapkan dapat mengelola dan memvisualisasikan setiap data sehingga data tersebut memberikan, insight, yang baik untuk organisasi ataupun perusahaan, kalian. Terus untuk, organisasi atau perusahaan diharapkan dapat, memperluas lapangan kerja di beberapa wilayah yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi seperti California. Mungkin, untuk sharing-sharing session kali ini kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.